Jadi kita akan menggunakan framework-nya HTML, yaitu Bootstrap. Nah, untuk framework HTML itu di .NET, aplikasi .NET, dia sudah di-include-kan. Jadi kalau kita menggunakan Bootstrap, ini sudah ada CSS dan JavaScript-nya. Nah, lokasinya ada di WW Road. Setiap kita membuat project baru, maka dengan .NET ini, si Visual Studio atau Visual Studio Code, setiap kita membuat aplikasi web ya, web untuk web core, itu pasti otomatis ditambahkan library untuk JavaScript. Nah, lokasinya ada di sini. Jadi dia ada di WW Road, library atau lib, kemudian ada Bootstrap dan jQuery. Kita udah ditambahkan untuk Bootstrap dan jQuery. Nah, di dalam Bootstrap itu ada distributor, distribution, dan di dalamnya ada CSS dan JS. Nah, untuk CSS ini ada Bootstrap Grid dan Bootstrap CSS. Nah, di Bootstrap CSS itu ada dua. CSS biasa dan min.css. Bedanya apa? Dua-duanya isi filenya sama. Cuma yang membedakan kalau di Bootstrap CSS, ini datanya kita bisa ngebaca. Datanya setiap baris ke bawah. Misalkan HR, box size, content box, terus ke bawah, head overflow-nya ke bawah. Kemudian page, margin top berapa, margin bottom berapa, kita bisa lihat. Dan seterusnya sampai baris terakhir. Ya, di barisnya ada berapa ini? 10.038. Itu kalau Bootstrap CSS. Nah, bagaimana dengan yang satu? Bootstrap min.css. Min itu adalah minimum. Jadi dia barisnya itu cuma ada 6 baris. Tapi di baris ke-6 dia dimampatkan. Nah, ini baris ke-6 panjang nih, tapi dimampatkan. Satu baris itu mewakili dari si 10.000 baris tadi. Jadi kita bingung nih kalau ngebacanya, tapi sebenarnya sama. Cuma ini dimampatkan, dibikin compact. Biar apa fungsinya? Antara kita ngebaca 10.000 baris dengan 6 baris, cepetan mana? Pasti cepetan 6 baris. Makanya dia ada versi min-nya. Kemudian yang versi JS-nya sama. JS juga sama. Ini JS ada banyak barisnya. Sama. JS ada 4.000. Yang min itu cuma ada 6 saja. Fungsinya sama beda? Sama. Cuma lebih enteng nariknya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian penggunaannya bagaimana? Nah, secara default penggunaan di .NET nih, si ASP.NET Core, ini ditaruh di layout. Untuk cara penggunaannya, kita tambahkan ini. Link style sheet href. Ini tanda seperti ini adalah dia di root. Lokasinya di mana? Library, Bootstrap, distribution, CSS, baru nama filenya. Nah, kemudian yang lainnya, yang ada CSS dan JS, itu adalah untuk CSS yang memang kita mau bikin sendiri. Ini untuk si JS-nya, ya, si JS, si .NET-nya. Jadi memang ada sendiri. Kalau kalian mau nambahkan, bisa nambahkan di sini. Kalau sifatnya global. Tapi kalau sifatnya itu hanya untuk satu file saja, satu halaman, satu page, ya kita taruhnya di tempatnya saja. Oke. Nah, bagaimana penggunaan Bootstrap? Penggunaan Bootstrap seperti ini, aturan dalam Bootstrap. Nah, ini Bootstrap yang kita gunakan adalah Bootstrap versi 4. Nah, di .NET ASP.NET Core ini, yang AS.NET Core 2 ini,
dia udah menggunakan versi 4 ke atas. Versi 4 poin sekian-sekian. Berbeda dengan yang sebelumnya dia pakai versi 3. Jadi beda banget antara versi 4 dan versi 3. Nah, untuk penggunaan bootstrap, ini kita ada beberapa pilihan. Sama-sama depannya kolom, kol misalkan. Cuma bedanya ada LG, MD, SM, dan XS. LG itu untuk misalkan desktop atau TV ya, yang ukurannya besar. MD itu untuk laptop atau monitor yang ukurannya kecil. SM itu untuk tablet yang sekitar 10 in, 7 in. Kalau yang XS itu menggunakan handphone. Ya. Ini aturannya, kolom di bootstrap. Kolom di bootstrap, aturan yang perlu kalian benar-benar pahami adalah yang ini. Number of columns. Number of column-nya berapa? Jadi di bootstrap itu number column-nya adalah 12. Jadi dia ngebagi satu layar. Ini ada layar nih. Satu layar penuh ini itu dibagi sebanyak 12 kolom. Jadi satu layar itu dibagi 12 kolom. Kalau kalian mau hanya jadi satu kolom, ya kalian bisa menggunakan kolom 12 kolom. Ya. Nah, ini width-nya auto, yang ini 62, 81, 97. Ya, jadi nanti ada, begitu dia berubah jadi kecil, ada batas minimum tuh. Nggak akan bisa lebih kecil lagi. Ya. Nah, ini contohnya untuk pembagian. Untuk pembagiannya si kolom ini yang 12 kolom, di 1 sampai ini 12. Jadi dibagi ada 12. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau bagi jadi 3, ya kita menggunakan kolomnya kolom 4. Karena totalnya harus 12. Kenapa harus 12? Misalkan, kenapa Pak kalau cuma 7 aja? Kalau cuma 7 nanti akan ada space kosong. Nah, jadi kita akan misalnya gini ya, 6, 7. Nah, kotaknya akan segini. Ini 7. Nah, di sebelah sini, ini ada 3 kosong. Ya, misalnya ini 3 kosong. Ini jadi halaman putih. Blank space. Jadi tampilannya jelek. Nggak rata full seperti yang ini. Misalkan ini kan warnanya krem ya. Nah, misalnya di sini ada 3. Nah, yang di sini ini warnanya putih. Yang di sini warnanya putih. Karena kita hanya menggunakan 7. Tapi kalau kita menggunakan 12, ya kedua akan penuh kotaknya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuatnya. Cara membuatnya gimana? Simpel. Nah, karena kita mau bikin bootstrap ya, kita akan bikin halaman. Oke, kita bikin halaman di page. Nah, di sini di page, karena ini saya udah ada latihan bootstrap ya, ini ada nama file latihan bootstrap. Saya akan bikin page baru. Kita bikin insert new file. Ini latihan bootstrap 1.cshtml ya. Nah, ini tetap kita menggunakan CSHTML. Default dari CSHTML harus ada. Ini merupakan page ya. Kemudian kita harus set untuk layoutnya. Nah, layout sama dengan 0. Kenapa kita bikin 0? Karena dia punya default layoutnya adalah menggunakan share layout. Nah, ini dia defaultnya kalau menggunakan share layout. Nah, kita pakai layout 0, jadi biar layout yang sebelumnya dihilangkan. Nah, setelah itu, karena layoutnya 0, maka otomatis kita harus membuat
HTML, halaman HTML sendiri. Nah, karena di sini kita itu hanya membuat halaman HTML aja ya. Kita tidak perlu membuat untuk CS-nya. Untuk code-nya nggak perlu, karena memang kita tidak mau membuat code-nya. Nah, ini kita bikin di sini HTML. Oke. Kita head. Kemudian di bawahnya kita bikin body. Nah, biasakan bikin seperti ini dulu. Baru di dalamnya kita mau butuh apa nih? Title. Ya. Ini mengenal get system bootstrap ya. Setelah kita punya title, nah di sini ada satu langkah yang paling penting. Itu tambahkan meta, name-nya viewport. Ini buat apa? Ini fungsinya adalah untuk membuat layar ini akan mengikuti dari lebar dari si monitor yang kita buat. Misalkan ini halaman si browsernya kita kecilin, dia akan ngikutin. Nah, ini menggunakan viewport. Kalau nggak pakai ini, dia nggak akan ngikutin. Ya, ini kontennya kita bikin width-nya, lebarnya seperti apa? Device. Oke. Initial. Scale. Nah, kita cukup memberi seperti ini. Baru kita akan menggunakan Java si Bootstrap. Kita bikin link, rel, style, sheet, tipenya text.css, href, ya, kita pakai tanda ini. Oke, kita lihat dia ada di mana. Lib bootstrap this CSS, berarti kita lib bootstrap this CSS bootstrap.min.css. Oke, kita tutup. Oke, baru kita bikin, kita tambahkan juga kalau kita mau nambahin untuk si JavaScript. Script tipe text JavaScript shorts lib bootstrap this JS bootstrap.min.js. Kita tambahkan satu lagi, karena ketika kita mau menggunakan JavaScript, kita harus menggunakan si jQuery juga. jQuery this jQuery. Kita udah punya. Kita punya yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan membuat untuk si bootstrap-nya. Nah, kita bikin div. Nah, untuk penggunaan bootstrap, agar tampilannya itu ngikutin caranya bootstrap, maka kita menggunakan kelas. Kelas. Nah, kelasnya tinggal apa? Ini container. Wait. Jadi ini kita manggil container. Baru di dalamnya kita pakai row. Pakai div ya. Kelasnya pakai row. Oke. Nah, baru di dalamnya kita pakai div. Kelas. Kolom SM6. Style.
Ini background color yang yellow. Oke, kemudian kita kasih 50%. Ya. Nah, saya mau bikin div-nya itu bagi 2. Ini pakai misalkan green. Kita bikin lagi nih. Saya mau bikin, nah ini saya kasih BR aja, biar terlihat ada spasi ya. Ini BR. Ini saya mau bagi jadi 3. Oke. Kalau 3 berarti berapa? Berarti di sini 4. Kita selain menggunakan style, kalau style ini kita kan bikin satu-satu. Apa nih? Setiap kelas kita bikin style satu-satu. Nah, kita tambahkan yang punya kita sendiri. Kita bisa bikin style tipe text CSS. Nah, kita bikin style. Misalkan mau saya bikin warna. Kalau kelas pakai titik ya. Titik misalkan warna orange. Nah, kita seperti ini. Kita ganti aja. Background color orange. Nah. Jadi kita tinggal bikin aja mau warna orange mana. Kita misalkan warna green itu orange ya. Kita tinggal di sini aja. Ini misalnya saya ganti nih orange. Orange. Nah, stylenya kita delete. Jadi stylenya kita delete. Kita langsung ditaruh di kelas. Dia nanti akan ngikutin. Itu enaknya Bootstrap. Atau kalau ini kan kita deklarasikan lagi nih. Deklarasikan sendiri. Kolomnya mau kolom berapa. Nah, misalkan kita mau bagi sama rata. Saya akan bikin kolomnya sebanyak kita bagi 4 sama besar. Nah, saya bagi lagi. Nah, saya bikin di sini misalkan warna biru. Background color blue. Saya pakai warna biru. Ini warna biru. Harus ini warna biru biar beda. Nah, saya delete. Karena kalau di sini ada style, CSS-nya akan kalah dengan stylenya. Jadi misalnya 25, 25, 25, 25, 25. Nah, ini kolomnya kita hilangkan. Kolom SM4 aja yang kita pakai. SM aja. Nggak perlu kita pakai 4-nya. Kita bisa seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan ini atau biasa. Kalau tanpa belakang SM4, SM3, SM2, dia akan dibagi sama rata. Tapi kalau kita mau bikin nggak sama, ya kita seperti ini. Misalkan di sini nih ya. Saya bikin satu lagi. Kita bikin nih. Kolomnya yang satu saya bikin 30. Berarti yang ini berapa? 70 ya. Biar 12 berarti ini 5. Ini 7. Nah, ini seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita coba running. .NET. Run.
Oke. Setelah dia running, nah kita ganti. Karena kita nggak mau dia nggak lewat login, berarti ini latihan bootstrap 1. Oke. Ini 50-50 ya. Nah, ini kita ada salah nih. Kenapa dia ke bawah semua? Ya. Harusnya 50 ke kanan. Berarti kita ada kesalahan. Kita lihat salahnya kita di mana. Ya. Kita ada kesalahan yang coba saya close dulu. Kita baca satu-satu. Oke. Kita link style sheet-nya ada tanda ini nih. Ini viewport-nya sudah benar. Oke. Nah, yang tadi style sheet ada sama dengannya. Jadi dia nggak kebaca. Leave bootstrap this CSS bootstrap.min. Nah, kita save. Kita terminalnya kita close. Kita running lagi. Oke. Kita refresh. Nah. Ini ngikutin dari si bootstrap-nya tadi. Ya kan? Bootstrap-nya kalau bagi 50 ya seperti ini. Ini 30 dan 70. Nah, ini bagi 3 rata. Yang ini bagi 4. Itu seperti itu. Bagaimana caranya dia ngikutin tampilannya jadi bagus? Jadi yang kita namanya responsif adalah seperti ini. Ketika saya kecilin, ini anggap saja dikecilin itu ngikutin layar handphone. Maka ketika kita menggunakan handphone, dia akan tampilannya ke bawah 50%-nya. Ini akan ke bawah. Jadi nggak ada bedanya 50% dan 25%. Tapi kalau kita ngikutin digedein, dia akan tampilnya ke kanan. Itu enaknya kita menggunakan si bootstrap. Ya. Terus sekarang kita akan coba untuk si bootstrap ini, ya. Kita akan coba si bootstrap ini untuk kita bikin menu untuk si halaman berita. Kita akan bikin menu untuk halaman berita. Nah, kita taruh aja di bawahnya, ya, container fleet. Nah, kita akan bikin halaman berita. Ya, tampilannya oke ya. Kita pakai halaman beritanya, kita tambahkan aja. Setelah container fleet, kita bikin div class row. Kita pakai row tetap, tapi P3, page-nya 3. Kita bagi si row-nya itu jadi 3. Ya, kalau ini kan row-nya 1 nih. Di dalamnya ada div sendiri-sendiri. Nah, ini kita langsung P-nya langsung kita bikin jadi 3. Jadi kita bisa seperti itu. Ini satu-satu, atau kita langsung, oke, ini saya bagi 3 page, gitu kan. Nah, kita langsung tulis H2-nya. Anggap aja ini kan belajar .NET Core. Nah, kemudian ini ada isi berita. Belajar .NET. Nah, misalkan ya. Tadi ada tulisan berapa misalkan ya. Saya enter aja ke bawah biar tampilannya bagus. Nah, saya lebih senang bikin yang seperti ini. Kemudian setiap halaman itu kan ada tulisannya tuh humor gitu ya. Kita bikin juga nih.
Kita kasih arefnya kita pakai pagar dulu aja biar waktu dia diklik nggak salah ya. Kita pakai kelas button, kelasnya button primary, kemudian role-nya adalah button view more. Kita udah. Nah, tinggal kita bikin copy. Di dalam P3 itu kita bikin dulu MD-nya. Div kolomnya belum. Div kelas kolom MD4. Oke. Ini di dalam MD. Sorry. Ya. Nah, yang ini kita copy. Nah, di sini kan belajar VB. Kemudian di sini cara install VB misalkannya. Nah, ini view more dan button warning. Yang di bawah button sukses. Setelah kita running, ya, kita akan running. Oke. .NET run. Kita refresh. Nah, ini ada di begini, belajar.NET Core. Ini cara install, belajar. Nah, kita ada page grid-nya, kita bikin page-nya jadi bentuk page 3. Ini ke kanan ada 3. Ini misalnya view more, ini view more, view more. Nah, kalau view more misalnya lari halaman lain. Kalau dikecilin, dia ke bawah nih. Ya kan? Nah, kalau digedein dia ke kanan. Dia ngikutin. Nah, ini page-nya jadi responsif. Nah, itu enaknya kita dengan si Bootstrap, kita mudah bikin aplikasi web yang responsif. Ya. Jadi sebenarnya sangat simpel belajar.NET. Nah, kalian juga bisa bikin dia tampilannya jadi kotak kanan atau berapa, kita bisa. Tinggal menggunakan grid dan layout ini nih. Aturan grid 12 ini kalian bisa gunakan untuk membuat, ini mau saya pakai menunya ke bawah, sebelah kiri, terus sisanya berapa, baru saya bikin menu-menu. Nah, itu kita bisa berimajinasi untuk membuat seperti itu. Kalau bingung dengan tampilan, kalian bikin dulu di kertas. Oke, nanti kotak luar, ke dalam, ke dalam, ke dalam, dan ke dalam. Ya. Nah, jadi